Kembali bersama kami dalam Market Buzz dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Technical Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Mas Nafan, tadi pertanyaan saya terakhir adalah sektor transportasi, kemudian juga sektor properti. Belakangan ini kembali terlihat ataupun mengalami penguatan begitu ya. Apakah ini rotasi sesaat saja dan apakah memang cukup prospektif dua sektor ini? Oke, ya sebenarnya sih kalau misalnya jika saya melihat secara benchmark memang saya akui terjadi rotasi sektor ya, di mana para pelaku investor sudah melirik sektor, misalnya yang dulu menjadi leading sektor itu kan adalah energi basic maupun juga healthcare ya. Ini kan sudah mulai terjadi fase distribusi ya. Ini sudah beralih ke rotasi sektor untuk termasuk diantaranya adalah transportation maupun juga properti, bahkan infrastruktur juga ada nih, infrastruktur financial maupun juga teknologi. Bahkan di sini juga saya melihat ada ini ya, cyclicals ya. Oke. Hmm, Kembali lagi kalau sektor transportasi ya. ini sebenarnya sudah mulai improving ya kalau hemat saya. Karena memang sejatinya sektor transportasi ini ditunjang oleh beberapa faktor yang menjadi katalis positif, misalnya berkaitan dengan peningkatan konektivitas ya, Hmm. baik antar penduduk maupun juga para pengguna barang maupun juga jasa. Karena sektor transportasi ini kan juga berkaitan dengan perkembangan e-commerce ya yang terjadi. Jadi ini juga turut mendongkrak logistik sectors ya Hmm. tentunya ya, selain daripada adanya pergerakan antar manusia misalnya Hmm. seperti itu. Jadi memang tentunya ini juga relatively menaik untuk dicermati ya kalau misalkan kita melihat secara benchmark dari sektor transportasi secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Oke, ada salah satu sahamnya tidak sih, Mas Nafan yang mungkin bisa diperhatikan untuk sektor infrastruktur ataupun properti? Kita ke infrastruktur ke transportation terlebih dahulu Transportasi di ya? sini. Nah, di sini kalau misalkan untuk transportation ya misalnya ya kita sebenarnya sih harus selektif ya melihat pergerakan harga sahamnya karena Ya. rata-rata tidak terlalu seliquid jika Hmm. dibandingkan misalnya sektor lainnya, tapi paling tidak kita mencari yang bullish consolidation, misalnya ada ASA nih misalnya. ASA ini kan alhamdulillah nih sudah mulai break above MA20 ya. Stokastik dan RSI juga sudah menunjukkan sinyal positif. Ini target upside-nya semestinya kalau terjadi rounding bottom formation terbentuk adalah 770 ya. Dengan support di MA20 di 675. RSI pun juga masih belum overbought ya kalau menurut saya. Nah, ini adalah ASA. Lalu Oke. kalau misalkan jika ada yang lain, tapi saya lebih suka yang liquid ya terus Ya. terang ya. Ini Ya. bahkan nih walaupun ada yang kurang begitu liquid ya secara market cap, tapi kalau misalkan kita melihat nih CMMP ini terjadi rallying nih ya, ini terjadi rallying nih Oke. CMPP AirAsia. Kalau misalkan Garuda Indonesia saya melihat mulai bangkit dari level 50, saat ini ditutup di Oke. 51. Lalu kalau misalkan jika ada Bluebird, kalau Bluebird di sini masih Baik. relatively stagnan ya di sekitar 1.500-an. Oke. Lalu kalau misalnya ada taksi kalau saya lihat, oh taksi ini hanya stay di antara Rp2 saja begitu. Oke. Jadi Jadi memang selektif ya. Kalau saya lebih 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 menyukai ASA begitu. selektif dalam pemilihan saham-saham di sektor transportasi karena Ya memang tidak transportasi. seliquid sektor-sektor lainnya. Salah satunya tadi yang Hmm. disebutkan oleh Mas Nafan adalah ASA. Nah, ini pemirsa mungkin Anda juga bisa memperhatikan, tapi tetap keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda. Mas Nafan, sebelum kita ke saham-saham pilihan dari Anda, satu sektor lagi yang ingin saya tanyakan adalah Hmm. infrastruktur. Ini apakah Oke. kemudian tadi juga sempat Anda singgung begitu ya, infrastruktur, apakah kemudian Telkom di sana menjadi salah satu pendorong dari sektor infrastruktur belakangan ini? Yes, betul sekali. Kalau saya melihat memang Telkom sebagai market cap yang terkuat ya di antara sektor infrastruktur lainnya, ini memang berpotensi mengalami uptrend. Ini juga terlihat adanya double bottom formation. Ini semestinya Telkom bisa menguji gap resistance yang terdekat, yakni di kisaran 3.410 ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian juga kalau secara benchmark kita melihat infrastruktur sektor ini walaupun weakening, tapi ini sudah bergerak menguat ya. Jadi weakeningnya sudah sangat terbatas. Ini semestinya bisa ke lagging and improving sector area, maksud saya begitu. Hmm. Jadi ini otomatis memang akan ditopang oleh Telkom. Sebenarnya sih bukan hanya Telkom saja, tapi juga ada ISAT yang memang sudah sangat bullish ya, ISAT.
kemudian juga ada Excel, ya, Excel juga sama nih, ini juga sudah bullish consolidation. Lalu juga ada sektor menara nih misalnya, ada tower, ya, tower ini juga sudah mulai mematahkan major downtrend lainnya. Kemudian juga ada Tebik nih ya. Ini Tebik sudah mulai breakout ya dari neckline di kisaran 1900 tujuh Oh, puluh oke. lima begitu Baik. ya. Jadi memang ini sektor infrastruktur nih rata-rata pada Hmm. bullish ya kalau hemat Hmm. saya seperti itu. Kita juga mengapresiasi bahwa sektor infra ini kan sebenarnya juga ditopang oleh salah satunya adalah komitmen pemerintah ya dalam menunjang pembangunan infrastruktur, baik itu terutama dari proyek strategis nasional. Jadi nanti juga sektor swasta pun juga turut dilibatkan dalam Oke, pembangunan tersebut baik. begitu. Ini kan sebenarnya juga bisa bukan katalis positif ya bagi peningkatan demand di sektor tersebut. Oke, sektor infrastruktur terutama telekomunikasi ya, sepertinya ini bisa di-highlight. Tadi Mas Nawan juga menyebut Betul, masih dalam betul. fase bullish, ada Telkom, Mm, Isat, Excel, kemudian juga bahkan dari infrastruktur menara, ada juga di sana ada tower dan juga tebik. Ini mm. sepertinya masih cukup menarik untuk bisa diperhatikan. Baik, selanjutnya kita bergeser ke saham-saham pilihan yang masuk dalam rekomendasi dari Mas Navan di hari ini. Kita lihat terlebih dahulu pemirsa data-datanya berikut ini. Ada 4 saham yang masuk dalam saham pilihan. Di antaranya ada Antam, ini direkomendasikan akumulatif buy, kemudian juga Astra International akumulatif buy, Kalbe Pharma akumulatif buy, kemudian juga ada MDKA yang juga masuk dalam rekomendasi. Kita coba ulas satu per satu, singkat-singkat saja begitu ya pemirsa. Dari Aneka Tambang atau Antam, Mas Navan, Antam ini seperti apa? Kenapa kemudian akhirnya masuk dalam rekomendasi hari ini? Oke, memang kita akui bahwasannya IDX Basic kan memang lagi berada dalam distribusi, tapi setidaknya kita juga mencermati sentimen ya yang menyebabkan terjadinya misalnya harga emas itu bisa terapresiasi dengan baik karena kan pergerakan dolar S kan mengalami terdepresiasi ya akibat dari dinamika dari The Fed tersebut ya. Nah, ini tentunya semestinya akan mempengaruhi Antam maupun juga MDK. Nah, ini kalau Antam secara price action ini kan memang sebenarnya dalam keadaan downtrend ya karena memang pola downtrend terlihat. Tapi ini Atom sedang berupaya untuk terjadi breakout ya, baik itu dari batas atas dari pola down channel maupun juga neckline terdekat. Jadi nanti dengan demikian kalau jika terjadi breakout, ini terdapat target teoritisnya yang tertinggi di level 1590 dan potential set di hampir 17%. Ataupun untuk target terdekatnya, saya gunakan dari Fibo 38,2% ya, itu di level 1430 ya, dan potential di 5%. Support level Hmm. 1320 dan 1280. Oke, Antam tadi di level 1400-an bahkan 1500-an begitu ya menjadi level-level yang Hmm. bisa diperhatikan dan sampai dengan saat ini di pembukaan awal sesi pertama Antam bahkan sudah melesat 1,1% ke level Hmm. 1375. Baik itu Antam Hmm. saham pilihan yang pertama, kita bergeser ke saham pilihan kedua ada Astra International di sana Mas Navan. Gimana nih untuk Astra International? Nah, ini Astra International ini kalau secara tren sudah mulai terjadi minor sideways ya dalam bentuk pola segitiga asimetris ya kalau menurut saya. Ini semestinya berupaya untuk rebound karena sebelumnya harga saham ASI ini kan telah terjadi koreksi ya. Dan koreksi sudah menyentuh di batas bawah dari pola segitiga asimetris maupun juga di moving average 20 ya. Jadi ini semestinya bisa cumulative buy. Apalagi juga volume sudah mulai mengalami peningkatan. Support level 4360 ini semestinya target terdekat di 4640 sebagai target resistance dari pola segitiga simetris, break above segitiga simetris nanti akan menguji beberapa target teoritisnya dan juga kebetulan ini merupakan gap area ya, yang di kisaran 4830 hingga 5075 dan potential offset di 7 hingga 12%. Oke. Seperti itu, Mas. 7 hingga 12% untuk potensial Hmm. upside dari Astra International dan hari ini kita lihat ini di 4.510 masih belum bergerak tapi rekomendasinya adalah akumulatif buy untuk saham Astra International dari Mas Navan. Dua saham pilihan sudah kita ulas, dua lagi Mas Navan. Nanti setelah jeda kita sambung lagi sekaligus kita nanti ulas bagaimana kemudian posisi pembukaan dari indeks harga saham gabungan pada perdagangan jelang akhir pekan dan pemirsa tetaplah bersama kami Market Buzz segera kembali. Dan kembali bersama kami dalam Market Buzz, pemirsa kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Muhammad Navan Haji Gustautama, Senior Technical Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Mas Navan, dua saham pilihan tadi belum kita ulas begitu ya. Ada Kalbe Pharma di sana. Kalbe Pharma ini apa saja catatan-catatannya? Oke, di sini kalau untuk Kalbe Pharma ya,
kalau healthcare memang lebih cenderung selektif ya, tapi menariknya untuk KLBF ini semestinya mulai bullish consolidation, apalagi juga tengah berupaya untuk break dari batas atas dari pola down channel, dan juga di sisi lain KLBF ini kan sebenarnya sudah lama terjadi rebound ya dari batas bawah, bukan hanya dari pola down channel saja, tapi juga terdapat major disjoint angle ya kan. Itu waktu dia rebound tuh di kisaran 1430-an begitu. Jadi harga saat ini kan ketika ditutup kemarin itu adalah di level 1565. Ini berupaya untuk breakout. Kalau saya juga breakout terjadi, maka dari itu ini KLBF semestinya bisa menguji resistance jangka panjangnya pada batas atas dari disjoint angle ini di level 1735 maupun juga 1860, dan potential upside di 11 hingga 19%. Adapun untuk target pertama dari KLBF ini adalah last high, major high maksudnya ya, yang terjadi pada bulan 6 yang lalu itu di level 1620 dan potensial di hampir 4%. Dengan support Oke. 1525, ini sebenarnya bisa cumulative buy. Stokastik dan RSI pun juga masih positif, bahkan RSI masih belum overbought ya, seperti itu menariknya. Oke, masih ada potensial upside bahkan ke level 1700, 1800 dan Kalbe Pharma saat ini bergerak di 1585 dan di pembukaan perdagangan ini naik 1,28%. Satu lagi saham pilihan lainnya ada Oke. MDKA di sana masuk dan juga direkomendasikan akumulatif buy. Kenapa kemudian MDKA masuk dalam rekomendasi hari ini, Mas Navan? Oke, ya terima kasih. Di sini kalau MDK kan kemarin kan terkoreksi wajar ya, tapi masih bertahan di MA20 support ya, MA20 support line. Kalau secara major nih MDK ini sebenarnya sudah berhasil rebound ya dari major parallel channel dengan major supportnya di kisaran 2270. Ini semestinya MDK dalam jangka panjang bisa menguji ke batas atas dari pola major parallel channel dengan resistance di 2130, itu pun potential upside-nya bisa 22% dari current price. Oke. Sedangkan untuk target terdekat, harusnya bisa menguji ke last high di 2510 dan potential upside di hampir 5%. Kemudian ini juga terdapat gap ya, gap resistance yang adalah common gap. Ini semestinya suatu saat juga bisa akan tertutup. Ini adalah target price yang kedua ya, sebelum ke target pas ke 2130. Ini yang gap resistance ini ada di level 2650. Itu pun potential upside-nya bisa 10%. Ini semestinya bisa accumulative buy karena dari sisi RSI-nya masih belum overbought ya, masih relatively positif untuk Oke. sinyalnya begitu. Masih belum overbought, relatively positif dan kita lihat bahkan MDKA di pagi hari ini juga sudah melesat ini 1,67% ke level 2440. Ya, level-level tadi mungkin bisa diperhatikan ya pemirsa bagaimana kemudian rekomendasi dan juga saham pilihan dari Mas Navan, namun kami kembalikan keputusan investasi kepada masing-masing dari Anda. Dan selanjutnya kita coba update terlebih dahulu posisi indeks harga saham gabungan hingga pembukaan perdagangan di Jumat hari ini ataupun jelang akhir pekan. Kita lihat pemirsa dari indeks harga saham gabungan ini kembali bergerak menguat. Dan kita lihat ini IHSG menguat 0,58% ke level 7.342, masih konsisten dalam 4 hari perdagangan terakhir. Dan saham-saham yang dapat Anda cermati juga di layar televisi, ini beberapa saham yang masuk dalam top gainers dan juga top losers. Di antaranya ada BBRI ini yang memimpin dengan kenaikan 2,27%, BMRI menyusul, BBNI, ada Guna, Telkom, BBTN, Atla, Labs, IOTF. Dan juga dari sisi losers ini ada saham-saham lain, ada DOH, NICE, PDPP, BLS, Suri, TCPI dan juga saham-saham lainnya. Dan Mas Navan terkait dengan posisi pembukaan indeks harga saham gabungan yang kembali menghijau pada 4 hari perdagangan berturut-turut, ini seperti apa kemudian catatannya? Apakah kemudian masih sesuai dengan ekspektasi? Dan ada BBRI di sana yang memimpin penguatan, Mas Navan. Ya betul sekali, memang kalau hemat saya sesuai ekspektasi ya, sesuai ekspektasi terjadi breakout ya. Kalau hemat saya telah berhasil terjadi breakout dari major right angle bearish broadening wedge pattern ya. Jadi ini untuk range dari pergerakan indeksnya ya, kalau hemat saya ini ada di kisaran, kalau dalam supportnya pasti di 7274 ya, tapi ini resistance-nya ada di kisaran 7375. Ini yang terdekatnya ya. Jadi nanti rounding bottom-nya akan terbentuk secara sempurna begitu. Tapi paling Oke. tidak kita juga harus tetap memitigasikan kalau misalnya aksi profit taking akan terjadi ya, karena ini kan juga bilang weekend Ya. seperti itu, Mas. Oke, baik, itu kemudian terkait dengan posisi IHSG
di Jumat pagi pemirsa. Nanti tentunya kita akan cermati bersama bagaimana kemudian pergerakan dari indeks harga saham gabungan di sesi 1 dan juga sesi 2. Dan Mas Nafan, sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih Baik, banyak atas rekomendasinya dan juga analisisnya, dan kita akan jumpa di lain waktu. Terima kasih. ya. Sampai Terima jumpa. kasih Mas Fajar, sukses selalu untuk IDEX Channel.